Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maya Hamliani, Nurma, Yola Oktarina, dan Siti Khadijah. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Modal Verb. Pengertian modal verb. Modal verb atau kata kerja modal merupakan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang terletak sebelum kata kerja utama atau main verb dalam sebuah kalimat untuk memodifikasi makna dari kata kerja tersebut. Kata kerja ini terdiri dari prima auxiliary verb dan modal auxiliary verb. Rumus modal auxiliary verb. Yang pertama, rumus verbal. Untuk kalimat positif, subjek plus modal plus verb 1 plus objek. Untuk kalimat negatif, subjek plus modal plus not plus verb 1 plus objek. Untuk kalimat tanya, modal plus subjek plus verb 1 plus objek. Contoh, untuk kalimat positif, I can come tomorrow. Untuk kalimat negatif, I cannot come tomorrow. Untuk kalimat tanya, can I come tomorrow? Yang kedua, rumus nominal. Untuk kalimat positif, subjek plus modal plus be plus non-verb. Untuk kalimat negatif, subjek plus modal plus not plus be plus non-verb. Untuk kalimat tanya, modal plus subjek plus be plus non-verb. Contoh, untuk kalimat positif, I will be your friend. Untuk kalimat negatif, I will not be your friend. Untuk kalimat tanya, would I be your friend? Selanjutnya ada prima auxiliary verb. Primary auxiliary verb adalah auxiliary verb yang merupakan kata kerja bantu yang terletak sebelum kata kerja utama atau main verb dalam sebuah kalimat untuk memodifikasi makna dari kata kerja tersebut. Primary auxiliary verb terdiri dari be, do, dan have. Yang pertama ada be. Auxiliary verb be terbagi lagi menjadi are, is, was, were, be, being, been. Pada subtema ini yang akan dijelaskan hanyalah be atau are, is, was, dan were. Adapun be atau be, being, dan been digunakan dalam kombinasi dengan auxiliary verb yang lain. Rumus be yaitu are, is ditambah verb. Contoh kalimat, I am reading book, yang artinya aku sedang membaca buku. We are watch TV, kami sedang menonton TV. She is cooking, dia sedang memasak. Be atau are, dan is di atas memodifikasi makna dari kata kerja. Selanjutnya yang kedua ada do. Auxiliary verb do terbagi atas do, does, dan did. Do dan does digunakan pada saat present dan did digunakan saat past. Untuk subjek I, you, they, we gunakan do. Sedangkan does untuk subjek she, he, it. Did digunakan untuk semua subjek membentuk negatif sentence, kalimat negatif, yang rumusnya do atau does atau did ditambah not ditambah verb 1. Contoh present 1, I don't not like it, aku tidak suka itu atau dia. Contoh past, I did not like it, aku tidak suka itu atau dia. Membentuk kalimat larangan,
rumus don't ditambah verb 1 ditambah I. Kalimat larangan ini tidak memerlukan subjek dan selalu menggunakan auxiliary verb do. Contoh, don't touch my handphones. Jangan sentuh handphoneku. Membentuk interrogative sentence atau kalimat tanya. Rumus do atau does atau did ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah C. Contoh, do we disturb you? Apakah kami mengganggu kamu? Membentuk negatif interrogative sentence atau kalimat tanya negatif. Rumus do atau does atau did atau not. Rumus do atau does atau did ditambah not ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah C. Contoh, do not I like it? Apakah aku tidak menyukainya? Have. Have digunakan untuk kata kerja bantu dalam tense, yakni perfect tense. Have digunakan untuk subjek I, you, they, we, dan have. Berubah menjadi has jika subjek yang digunakan adalah he, she, and it. Dalam bentuk past atau masa lampau, have akan berubah menjadi had. Had digunakan untuk semua subjek. Have sebagai auxiliary verb berarti sudah. Rumusnya subject plus have atau has atau had plus verb 3 and C. Verb plus C. Contohnya, yang pertama, I have visited my grandmother. Artinya aku suka mengunjungi nenekku. Yang kedua, she has written it. Dia suka menulis itu. Selanjutnya modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb adalah kata kerja yang bertugas untuk membantu kata kerja utama. Modal auxiliary ini fungsinya untuk menyatakan willingness atau kemauan, ability atau kemampuan, necessity atau kebutuhan, dan possibility atau kemungkinan. Kata kerja bantu atau modal auxiliary verb tersebut diantaranya can, call, might, will, would, shall, would, must, and ought to. Can memiliki arti dapat atau bisa digunakan untuk menyatakan ability atau kemampuan. Contohnya, they can finish their job today. Yang kedua, I can open the window. Dapat pula digunakan ketika meminta izin atau permission. Can I sit beside you? Can I get my English book? Menyatakan kemungkinan. Contohnya, you can be sick. Saw broken bridge, he can come late. Could memiliki arti yang sama dengan can dengan fungsinya akan tetapi could menunjukkan kemampuan di masa lampau. Contohnya, they could answer the question and I could open this book. Permintaan dengan sopan. Contohnya, could you help me know and could you give me money. Kemungkinan, you could be a winner today, could be sun and sun. Memiliki arti akan dalam bentuk future tense. We shall go to Bandung next week. You shall come to my house. Menunjukkan penawaran bantuan. Shall I have you and shall I accompany you. Menunjukkan sebuah janji. I shall meet you tomorrow. You shall give me new book. Untuk memberikan usulan, gunakan shall I, yang artinya bagaimana kalau saya, atau shall we, yang artinya bagaimana kalau kita. Contohnya, shall I ask your money, and shall we get this dress, and what shall I wear, and what time shall we meet. Contoh-contoh auxiliary verb. Yang pertama, I can run fast, yang artinya saya bisa atau dapat berlari. Yang kedua, you can use my motorcycle, yang artinya kamu boleh menggunakan sepeda motor saya. Yang ketiga, can I borrow your notebook, yang artinya bolehkah saya meminjam buku catatanmu. Yang keempat, when I was a child, I could run fast, yang artinya ketika saya kecil, saya bisa berlari kencang. Yang kelima, could you help me,
yang artinya bisakah kamu membantuku? Yang keenam, you could talk to your teacher about your problem, yang artinya kamu bisa berbicara kepada gurumu tentang masalahmu. Yang ketujuh, I will cook dinner for my family, yang artinya saya akan memasak makan malam untuk keluarga saya. Yang kedelapan, will you please turn the TV off, yang artinya bisakah kamu mematikan TV. Yang kesembilan, would you please show me the way to the bus station, yang artinya bisakah kamu tunjukkan pada saya jalan menuju halte bus. Yang kesepuluh, I would rather stay at home than go for shopping, yang artinya saya lebih baik diam di rumah daripada pergi berbelanja.